Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita masa depan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya akan menceritakan kisah nyata dari seorang anak yang masih berusia 12 tahun. Dia adalah waliullah. Saya ulangi, saya akan menceritakan tentang seorang anak kecil yang masih berusia 12 tahun yang ternyata dia adalah waliullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di Baghdad ada seseorang yang mencari pekerja untuk membenahi rumahnya. Dia mencari orang yang jujur, orang yang bekerja keras, orang yang pekerjaannya bagus. Setelah berkeliling ke sana kemari, dia menemukan para pekerja bekerja di suatu tempat dan banyak di situ. Kemudian seorang laki-laki itu mendatangi seorang anak yang masih berusia kira-kira 12 tahun. Kemudian pemuda itu bertanya kepada sosok yang sudah setengah tua itu, apakah Tuhan membutuhkan pekerjaan saya, tenaga saya? Kemudian laki-laki setengah baya itu menyampaikan, iya, saya membutuhkan tenaga Anda. Kemudian pemuda ini menyampaikan, kalau butuh tenaga saya, maka harus ada perjanjian dulu sebelum saya bekerja. Apa itu? Kata orang yang akan mempekerjakan itu. Kemudian pemuda 12 tahun itu menyampaikan, bayaran saya 1 hari 1 dirham. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, setiap waktu sholat, izinkan saya sholat di masjid berjamaah. Laki-laki tua itu bertanya, hanya itu syaratnya? Iya, hanya itu. Oke, besok kamu datang ke rumah saya. Kemudian memberitahukan di mana rumahnya, dan besok harinya pagi-pagi sekali pemuda ini datang. Dia mengerjakan dengan baik, dia begitu rajin, begitu tekun mengerjakan sesuatu yang disuruh oleh orang tua itu. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu adzan zuhur dia datang kepada orang itu untuk mohon izin berangkat ke masjid dan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah dia kembali lagi kerja. Pada saat asar dia minta izin lagi untuk sholat berjamaah, kemudian dia bekerja lagi. Sampai menjelang maghrib dia bekerja dengan giatnya. Sampai-sampai orang yang mempekerjaan itu menyampaikan, Anda jangan terlalu capek, Anda jangan terlalu kerja keras, nanti capek dan sebagainya. Apa kata pemuda ini? Pemuda ini hanya tersenyum. Ini sudah menjadi tugas saya, Tuhan. Sampai adzan maghrib, kemudian orang ini minta izin untuk sholat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini ketika tadi jam 10 ditawari makan, anak ini nyampaikan bahwa anak ini bilang saya sedang berpuasa. Penghuni rumah, orang yang mempekerjakan ini sangat terkejut. Bagaimana bisa orang bekerja keras dengan fisik begitu capek, dia tetap berpuasa. Maka pada maghribnya
setelah sholat maghrib, maka orang yang mempekerjakan itu sudah menyediakan makanan untuk berbuka. Akan tetapi anak ini tidak mau. Tidak, Tuan, ini di luar perjanjian saya. Dia tidak mau dikasih makanan, karena menurutnya makanan yang ia akan terima di luar perjanjiannya. Sedangkan perjanjiannya dia akan hanya mendapatkan 1 dirham dan diizinkan sholat berjamaah. Dia tidak mau. Kemudian laki-laki tua itu ngambil uang 2 dirham diberikan kepada pemuda ini. Pemuda ini menolak yang 1 dirham. Dia hanya mengambil yang 1 dirham, yang 1 dirham lagi dikembalikan. Kenapa Anda kembalikan? Ini saya kasih. Apa kata anak ini? Tidak, Tuan, perjanjian saya cuma 1 dirham. Saya tidak mau ngambil sesuatu yang di luar perjanjian saya. Dengan setengah keras, orang ini menyampaikan, ambillah, ini hak Anda. Tetapi pemuda ini tetap bersikeras. Akhirnya dibiarkan saja, kemudian pemuda ini pulang. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok harinya, pemuda ini tidak datang. Besok harinya pemuda ini juga tidak datang lagi. Karena 3 hari pemuda ini tidak datang, maka laki-laki tua ini datang ke tempat di mana dia menemukan pemuda itu. Sesampai di sana bertanya, kemana pemuda yang pernah saya kontrak untuk bekerja 1 hari itu? Kata teman-teman yang bekerja di sana, pemuda ini hanya bekerja setiap hari Sabtu. Oh begitu. Kalau begitu, di mana rumahnya? Kemudian diantarkan, disampaikan rumahnya di mana. Kemudian orang laki-laki ini datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, dia menyampaikan bahwa hari Sabtu minta lagi untuk bekerja di rumahnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Sabtu dia betul-betul datang. Dan dia mengerjakan sesuatu. Ketika mau diberi makan, dia menyampaikan, saya sedang berpuasa. Padahal itu hari Sabtu. Ketika mau sholat duhur, dia izin untuk sholat berjamaah. Ketika ada adzan asar, dia izin untuk sholat asar berjamaah. Begitu ketika maghrib, dia juga minta izin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua ini sudah tidak memaksanya untuk memberikan makanan karena pemuda ini menolaknya. Orang tua ini juga tidak memaksanya untuk memberikan uang di atas 2 dirham, di atas 1 dirham, karena pemuda ini juga menolaknya. Kemudian orang tua ini menyampaikan, minggu depan hari Sabtu Anda bekerja di sini lagi. Iya, katanya pemuda ini. Insya Allah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 minggu kemudian, pada saat hari Sabtu, pemuda ini tidak datang. Orang laki-laki ini kenapa tidak datang? Padahal dia sudah berjanji akan datang. Akhirnya laki-laki tua itu datang ke tempat di mana pemuda itu ditemukan. Kemudian tanya teman-temannya dan teman-temannya bilang bahwa pemuda ini sedang sakit. Ada di rumahnya. Laki-laki tua itu datang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, begitu terkejut karena sebelumnya hanya bertemu di luar. Begitu terkejut ketika masuk ke dalam rumahnya, pemuda ini berbaring di tanah tanpa alas apapun. Ketika laki-laki ini datang, pemuda ini biasa saja, tidak terkejut. Orang laki-laki tua itu bertanya, sakit apa? Oh tidak, saya tidak seberapa sakit. Saya hanya sakit sedikit. Dia tidak memelas. Dia berusaha tegar. Dia tetap tersenyum. Walaupun keadaannya sangat prihatin, bagaimana tidak? Dia sakit, kemudian tidur di tanah tanpa alas. Dan ternyata rumah itu bukan rumah dirinya.
Rumah itu miliknya orang lain yang ia tempati karena kasih sayang dari orang yang punya rumah di sebelahnya itu. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki tua itu bertanya, "Apa yang bisa saya bantu?" Tiba-tiba laki-laki itu begitu sumringah, dia menyampaikan, "Iya, saya memang butuh bantuan. Apa yang bisa saya bantu?" Pemuda itu dengan tenang mengatakan, "Besok pagi datang lagi ke sini ya. Seandainya Bapak menemukan saya dalam keadaan mati, kafanilah saya dengan baju ini. Dan sebelumnya tolong robek saku baju saya dan ambil barang di dalamnya, berikan kepada Sultan Harun ar-Rasyid." Laki-laki tua ini heran. Bagaimana mungkin anak muda yang miskin itu memberikan amanah, menyampaikan sesuatu yang ada di sakunya itu diberikan kepada pimpinan besar di Baghdad. Tetapi dia tidak membantahnya karena posisinya dalam keadaan sakit. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki ini pulang. Besoknya, sesuai dengan amanah yang sudah ia terima, dia datang lagi ke sana pada waktu duha. Dan betul hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini sudah meninggal dunia. Kemudian orang tua itu melaksanakan amanahnya dengan merobek saku yang ia perintahkan itu, yang diminta oleh pemuda itu. Setelah dibuka sakunya, ternyata di dalam sakunya ada berlian yang cukup besar, yang sangat berharga. Dia kaget. Ini pasti harganya mahal. Karena barang berlian ini sangat mahal. Bagaimana anak muda yang miskin ini punya barang yang semahal ini? Tetapi dia sudah tidak banyak berpikir, dia letakkan kemudian dia kafani. Karena pemuda ini minta dikuburkan di tempat itu juga, maka dikuburkan. Setelah dikuburkan, laki-laki tua ini bingung bagaimana caranya menyampaikan barang berharga ini kepada pimpinan Baghdad, Syekh Harun ar-Rasyid. 3 hari berikutnya, dia tahu memang Harun ar-Rasyid itu sering ke pasar, sering melihat orang berjualan, sering kontrol masyarakat, perdagangan masyarakat. Maka laki-laki tua ini datang ke pasar menunggu Harun ar-Rasyid. Betul, Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid betul-betul datang. Pada saat itu pemuda ini menghardik, "Tuan, Assalamualaikum." Kemudian Harun ar-Rasyid berhenti dari kudanya, dia menatap seorang laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini menyampaikan, "Saya mendapat amanah untuk menyampaikan barang ini." Ketika diberitahukan barang ini, tiba-tiba Khalifah Harun ar-Rasyid menjerit. Setelah menjerit, Harun ar-Rasyid pingsan. Sampai-sampai orang laki-laki ini dikepung oleh masyarakat, dikepung oleh pengawal-pengawal Khalifah Harun ar-Rasyid karena dianggapnya membuat kegaduhan. Ketika orang laki-laki ini sudah mau dibawa karena dianggap membuat gaduh, tiba-tiba Harun ar-Rasyid sadar dan dia menyampaikannya, "Jangan disakiti orang itu." Sehingga pengawal-pengawalnya itu mundur. Tiba-tiba Khalifah Harun ar-Rasyid menyampaikan, "Maukah Anda ikut ke rumahku?" Dia kaget. Bagaimana orang biasa diajak menuju istana. Akan tetapi dia tidak bisa menolak perintah dari seorang pemimpin. Kemudian dia mengiyakan dan dia mengikuti Khalifah Harun ar-Rasyid ke rumahnya. Padahal
menurut cerita dari pengawalnya, Harun ar-Rasyid ini mau perjalanan ke satu tempat yang sangat penting. Tetapi tiba-tiba Harun ar-Rasyid menggagalkan perjalanannya hanya karena ketemu orang tua dan membawa perhiasan yang sangat berharga itu. Sesampai di rumahnya, Harun ar-Rasyid mempersilahkan orang ini masuk ke dalam rumahnya. Ditemukan Khalifah Harun ar-Rasyid menangis terseduh-seduh, seraya mengatakan, maafkan aku anakku, maafkan aku anakku, maafkan aku anakku, terus menerus seperti itu yang disampaikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah bisa mengatasi emosinya, tangisnya, Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada orang tua itu untuk menceritakan bagaimana benda ini bisa sampai di tangannya. Akhirnya laki-laki tua itu menceritakan bagaimana dia mau memperbaiki rumah dan menemukan seorang anak muda usia 12 tahun bekerja di rumahnya. Dia puasa, dia rajin bekerja, dia sholat tepat waktu dan berjamaah. Dan kemudian pada minggu ketiga, ketika dia tidak datang, tiba-tiba anak ini ternyata sakit. Dan ketika saya datang ke rumahnya, saya diamanai untuk menyampaikan ini kepada Tuan Khalifah Harun ar-Rasyid. Mendengar seperti itu, menangis lagi Khalifah Harun ar-Rasyid. Maafkan aku anakku, maafkan aku anakku, maafkan aku anakku. Seraya memerintahkan pengawalnya untuk memanggil seorang wanita dari dalam rumah. Tiba-tiba ada wanita keluar dari dalam rumah, dan ketika melihat orang laki-laki duduk dengan Harun ar-Rasyid itu, perempuan ini mundur. Tetapi Khalifah Harun ar-Rasyid mengatakan, tidak apa-apa, kesini saja. Akhirnya perempuan itu duduk di samping Harun ar-Rasyid. Ada apa, Baginda? Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada orang laki-laki ini untuk menceritakan kembali peristiwa itu. Akhirnya menceritakan kembali dan memberitahukan tentang barang berharga itu. Nah, perempuan ini pun pingsan. Setelah sadar, perempuan ini juga menyampaikan persis seperti yang disampaikan oleh Harun ar-Rasyid. Maafkan aku anakku, maafkan aku anakku, maafkan aku anakku. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rasa penasaran, laki-laki ini bertanya, siapa sebenarnya laki-laki soleh dan wali ini, Baginda? Kata laki-laki tua itu. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid bercerita bahwa dia adalah anak saya yang bungsu. Ketika saya diangkat menjadi khalifah, dia tidak suka. Dia lebih suka berada di luar, mendapatkan uang yang sah dari pekerjaannya. Dia takut makanan yang aku dapat itu, gaji yang aku dapat itu syubhat. Dia minta izin keluar dari rumah. Kemudian si perempuan istri yang ternyata istri Harun ar-Rasyid itu menimpalinya. Dan permata yang ada ini, permata ini sebenarnya saya kasih kepada anak saya, takut-takut anak saya membutuhkannya. Tapi ternyata dia tidak menjualnya. Permata ini tetap utuh dan kembali ke tangan saya. Sambil menangis seorang ibu meratapi anaknya karena putranya sudah meninggal dunia. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki tua itu menyampaikan, berbahagialah Baginda, karena Baginda memiliki anak waliullah. Apa kata Khalifah Harun ar-Rasyid? Memang itu tujuan anak saya. Tidak ingin menyentuh makanan apapun kecuali dari keringatnya. Kemudian laki-laki tua itu bercerita, benar, suatu saat saya memberikan 2 dirham. Ternyata dia tidak menerimanya karena perjanjiannya hanya 1 dirham. Hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid memintanya untuk mengantarkan
ke tempat kuburannya. Sesampai di tempat kuburannya, menangislah kedua laki-laki ini, kedua pasangan ini, Khalifah Harun ar-Rasyid dan istrinya, di pusaran seorang anak waliullah ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Yang pertama, kejujuran. Sekali lagi, kejujuran. Anak ini ketika melakukan sesuatu, maka dilakukan sesuai dengan perjanjiannya. Anak ini jujur, tidak mau berbohong kepada siapapun. Bahkan ketika diberi pun dia juga tidak mau menerima, karena perjanjiannya tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sifat orang hebat yang pertama adalah as-sidqu, jujur. Dan penelitian di Harvard University pada tahun 1994 dan 96 ditemukan bahwa rahasia orang sukses adalah honest, jujur. Kenapa jujur? Karena menurut mereka kejujuran itu trust building, membangun sebuah kepercayaan. Jadi pelajaran yang pertama dari anak ini adalah anak jujur. Yang kedua, amanah, menepati janji. Anak muda ini ketika mengatakan bahwa akan kerja dari pagi sampai sore, dia tidak berhenti dari pagi sampai sore, kecuali hanya untuk sholat. Dan setelah sholat dia tidak leha-leha, tapi langsung pulang dan kerja sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan amanah yang ia pikul. Yang kedua, orang ini adalah amanah, tanggung jawab. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga. Kenapa putra Khalifah Harun ar-Rasyid ini tidak mau berada di kalangan istana? Karena menurut dia, makanan yang harus ia makan adalah makanan yang jelas-jelas halal. Maka dia hanya makan dari hasil pekerjaannya, hasil keringatnya. Rasulullah bersabda, "Man akala mata min haram lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman." Barang siapa yang makan sesuatu yang haram, maka 40 hari salatnya tidak diterima. Anak muda ini sangat menjaganya. Anak muda ini tidak makan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ini tidak menerima harta yang bukan haknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga tidak mau makan sesuatu kecuali jelas kehalalannya. Yang keempat, anak ini hidup sederhana. Saya ulangi, anak ini hidup sederhana. Hidup apa adanya. Karena mendahulukan akhirat daripada dunianya. Menurut Rasulullah, ihtarul akhir alat dunia. Orang yang hebat itu adalah orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Mestinya putranya Khalifah Harun ar-Rasyid ini bisa tinggal di istana dengan fasilitas yang mewah, dengan makanan yang enak, dengan segala fasilitas yang disiapkan serba mewah. Tapi anak ini tidak. Justru anak ini kerja dari pagi sampai sore dengan pekerjaan yang begitu susah. Generasi muda Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pelajaran bagi kita bersama bahwa integritas seseorang ditentukan oleh komitmen dirinya. Saya ulangi, integritas seseorang ditentukan oleh komitmen dirinya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya pribadi dan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.